Banyak orang tidak bisa membedakan antara sifat malu dengan jubun ini. Kalau di situ bilang licik bisa juga diartikan pengecut. Itu syuja'ah. Itu syuja'ah ini kebalikan lawan kata pemberani. Apa namanya? Perbedaan antara dua sifat ini sangat tipis. Rasa malu dan pengecut atau licik. Terhina lagi. Pengecut yang mazmum, yang terhina. Oh, berarti anak harus jadi pemberani dong. Iya, ente harus pemberani. Nggak boleh pengecut. Karena pengecut itu bukan bagian dari sifat orang yang beriman, tapi bagian dari sifat orang munafik. Itu pengecut. Jadi kalau seandainya ada yang ganggu anak, langsung anak jotos gitu, ente pengecut saat itu. Berani itu bukan berarti kuat, adu jotos-jotosan, berantem. Kalau ditantang orang dia petang-petang tenteng, menunjukkan kalau dia itu bukan pengelah, apalagi sama orang mukmin, sesama muslim. Ya. Pengecut dalam arti kata di sini ya, beda tipis dengan sifat pemalu. Shahibus Syarah menjelaskan al-haya al-mahmud, sifat malu yang terpuji menurut syariat, wal haya min fi'lil manahi wal madmum, adalah satu sifat malu yang mencegah orang tersebut dari pekerjaan yang dilarang Allah, yang tercela. Itu haya, malu ya. Malu. Ente baca maulid pasal yang sekian, ini orang nggak pernah baca nih. Lalu gurunya bilang baca itu maulid. Ya, kenapa? Malu, ngecut gitu kan, malu. Ya, itu namanya pengecut. Disuruh ceramah sama gurunya, suruh baca kitab sama gurunya, pokoknya disuruh melakukan perbuatan taat dan kebaikan. Itu malu-malu, itu pengecut namanya, bukan malu. Licik nih orang, ngecut tuh orang, jubun namanya. Ya, seperti yang tertera di kitab. Nabi SAW berlindung kepada Allah dari sifat jubun ini. Jubun, kaslan, bakhil, Nabi berlindung semua dari sifat-sifat tercela ini. Ini sifat yang tersimpan di dalam diri seseorang, kalau yang sewaktu-waktu bisa dia tampakkan dalam zahir dirinya, secara lahiriahnya. Kalau dia simpen ini, sifat-sifat ini, apa ya, jubun, pengecut, kemudian kaslan, pemalas, kemudian bakhil, dia kikir, medit, pelit ya, macam-macam, banyak. Dan Nabi berlindung kepada Allah daripada itu ya. Dalam doa Nabi SAW selalu minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajz wal kasl. Ya. Ajz ini merasa tidak mampu, lemah gitu. Nah, harus semangat, berlindung daripada sifat lemah, malas gitu. Wal kasal, sifat pemalas, Nabi juga berlindung kepada Allah daripada sifat itu.
Nah, ini menunjukkan bahwasannya doa yang dipanjatkan Nabi, yang Nabi berlindung daripadanya, itu bukan daripada sifat orang yang beriman. Beda kalau malas sama capek. Kita harus bisa membedakan. Kamu dari pagi sampai sore kerja berat, ya. Mau itu berat di badan atau di pikiran, bakal membekas itu di jasadmu, di tubuhmu. Capek sama males beda. Walaupun gambarannya hampir sama, orang yang males sama orang yang capek, ya kalau dari sisi harakat, gerakan, kurang lebih udah. Dia males. Bonyok, tau bonyok nggak? Tahu kah bonyok? Lembek. Orang tuanya minta tolong, dan wah kasihan anakku capek. Padahal bukan. Tapi memang sifat anaknya itu lembek, pemalas, bonyok kayak lumpur, penyek. Bukan dia capek. Kalau capek memang kelihatannya postur tubuhnya juga ikut capek gitu. Mungkin matanya, kemudian raut wajahnya. Sama orang pemalas, ya begitu juga. Ketika disuruh sama orang tuanya, ketika diajak untuk kebaikan, mulai raut mukanya berubah, ya. Itu pemalas tuh namanya, bukan capek. Ya. Nabi berlindung dari itu, minta perlindungan kepada Allah dari sifat-sifat ini. Minal jubni, minal ajzi wal kasl. Wa minal jubni, ada jubn. Wal bukhli, berlindung aku ya Allah, lindungi kata Nabi aku daripada sifat jubun, pengecut, wal bukhul, pelit. Apalagi? Wa'udzubika min ghalabatid dain wa dhahrir rijal, aku berlindung daripada terlilit hutang dengan manusia. Sampai Nabi itu meninggal enggak membawa hutang. Semua dipenuhi, dibayar sebelum beliau wafat. Dan marahnya orang, artinya orang itu tidak suka sama kita. Berlindung Nabi daripada kemarahan orang. Ini harus ada dan bisa kita membedakan. Apa itu haya, malu, apa itu jubun, pengecut. Suruh kebaikan, malu. Yuk hadir majelis yuk, di sana tuh ada maulid, oh di sana tuh ada kajian, oh di sana ada rohah. Nanti aja, aneh malu. Kenapa malu? Pakaian anak kayak gini, malu aku datang. Ente bukan malu, pakaian itu tidak menjadi penghalang untuk kebaikan, tapi bisa jadi pakaian itu menghalangi orang dari kebaikan. Nah, jadi perlu kita pahami juga ya. Hadir ke majelis, hadir ke pengajian, hadir ke perkumpulan ulama. Memang dari sisi kepantasan, ya enggak? Baju takwa lebih bagus. Pakai baju gamis, dia pakai koko, pakai kopiah, ya enggak? Tapi kalau orang pakai baju gambar tengkorak, lelehin lidah lagi, atau celana sobek pahanya, banyak kan seperti itu, ya enggak? Diajak ke majelis kumpulan ulama, kira-kira maukah itu orang? Alasannya apa kira-kira di belakang ngomong? Malu. Berarti itu baju enggak bagus juga gitu. Dia bisa menjadi penghalang orang dari kepada kebaikan. Sama juga kita pakai baju gamis, tiba-tiba ada orang ngajak ke konser, ada artis dari Jakarta konser, ya. Didatangkan sama kepala daerahnya apa, artis dari ibu kota, Haon namanya, ya. Ini band terkenal Haon misalnya. Dia pakai gamis, pakai imamah, pakai syal gitu. Mau kemana? Diajak ke konser. Kira-kira mau gak dia? Berarti ini baju takwa bagus atau tidak? Bagus. Mencegah orang itu daripada perbuatan yang tidak baik.
Bisa jadi dia mencegah orang dari kebaikan baju, ya kalau tidak sesuai. Ya. Tapi jangan jadikan landasannya malu. Ambil ini tuh gelas, nanti injek kakinya pecah, siap. Jauhkan semuanya. Ya, jadi jangan jadikan itu alasan. Diajak teman ceweknya, teman sekolahnya, yuk hadir majelis susono. Malu, anak belum ada yang kenal. Itu pengecut, jubun itu namanya. Orang yang memelihara sifat jubun, dia akan terhalangi untuk dirinya dari semua kebaikan. Tidak bakal dia dapat kebaikan. Kalau orang menyimpan sifat pengecut. Kalau malu beda. Semua yang namanya malu, kata Nabi, mendatangkan kebaikan. Malu karena Allah, malu sesuai dengan tuntunan syariat. Al-jubnul madmum wal khawf wal khajal wal intiwa amma hathahu syar' ala fi'lihi. Sedangkan sifat pengecut ini artinya, definisinya, rasa takut, bingung yang mencegah dari semua anjuran syariat untuk dikerjakan. Semua yang dianjurkan syariat, dia mencegah nih rasa pengecut ini tadi, sifat pengecut ini. Dia mencegah orang tersebut dari apa yang dianjurkan oleh syariat atas perbuatan baik. Syariat menganjurkan yang baik atau yang tidak baik? Yang baik. Ya, karena dia punya sifat pengecut pada dirinya, maka terhalang itu sifat pengecut mencegah dia dari semua kebaikan yang dianjurkan oleh syariat untuk dilakukan. Tapi kalau malu beda. Malu mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Selalu dia mengarah kepada kebaikan. Malunya itu mendatangkan kebaikan. Contoh saya contohkan pakaian tadi. Ya. Dia pakai gamis, malu dia masuk ke diskotik, masuk ke kafe, masuk kemana yang remeng-remeng, lampu udah kedip, mati, sekring, ternyala lagi, ya. Nggak mungkin. Kenapa? Karena pakaiannya itu bagus. Ada Pak Hari di sini. Ahlan wa sahlan. Nggak mondok lagi kah? Ya. Jangan berhenti ya, udah betah di sana. Wal farqu bainahuma, lalu apa bedanya antara haya dengan jubun, malu dengan pengecut? Ini tipis loh bedanya ya. Anna kulla haya'in hamalaka ala tarki khairin. Semua malu yang membawamu untuk meninggalkan kebaikan. Wa waqa'at bisababihi fi syarr, dan dengan itu sebab menyebabkan kamu melakukan keburukan. Fahuwal jubnul madmum, itu dinamakan sifat pengecut yang tercela. Ya. Kalau haya itu terpuji, pengecut tercela. Sifat malu, sifat haya itu bagian dari iman. Ya, seperti yang disabdakan Nabi, al-haya'u minal iman. Yang namanya iman condong mengajak yang beriman pada kebaikan, bukan sebaliknya. Jadi jangan kita alasan ada orang mau bersedekah, aduh malu anda bersedekah. Loh, ente pengecut, bukan malu itu namanya. Ya, kok sedekah pengecut? Sedekah itu kebaikan, bantu orang itu kebaikan. Nggak enak anak, kamu aja lah, aku nggak enak kalau seandainya dia tahu aku. Lah, nggak apa-apa. Jangan apa namanya? Jangan jadikan itu alasan malu untuk melakukan kebaikan. Ingat, semua kebaikan yang kau katakan malu untuk melakukan itu bukan haya, bukan malu, tapi pengecut. Suruh ceramah takut salah, itu pengecut. Alasannya
malu, ilmu Anda masih sedikit, Anda nggak bisa apa-apa. Malahan kalau seandainya kamu salah pasti dibetulkan. Nggak ada di dunia ini yang betul semua, pasti salah. Bukan nabi, bukan malaikat, manusia. Ya tempatnya emang manusia itu tempatnya. Ingat dulu awal-awal kita diutus untuk keluar dakwah di Darul Mustafa itu, kalau tiba hari Kamis itu libur, Kamis Jumat. Nah, Kamis itu khurud dakwah, kita ke kampung-kampung, ke badui-badui pelosok. Awal-awal saya keluar, pertama kali saya keluar dakwah, kampung Badui nih. Nama tempatnya bukan nama kampungnya Korea. Ya, satu tempat, satu lembah namanya. Misal kita sini Sebengkok, Selumit, nah ini Korea. Di situ dimakamkan salah satu makam sahabat Abbad bin Bishr al-Mu'tamad. Ya, Abbad bin Bishr yang diperintahkan untuk membawa perintah zakat. Semua penduduk Yaman tidak mau terima kecuali penduduk Tarim. Makanya Tarim dapat doa Sayyidina Abu Bakar. Nah, ini Abbad bin Bishr syahid di Hadramut, tepatnya di Korea. Ketika itu mau dibunuh sama penduduk setempat. Akhirnya dengan izin Allah, Allah datangkan gagak banyak dan membawa jenazahnya di atas gunung dan dikuburkan di atas gunung. Yang nguburkannya bukan manusia orang kampung mau membunuhnya. Ya Allah punya kuasa lah. Seperti jenazahnya Hubayb bin Adi, mana ditelan bumi langsung dikubur tanpa ada jejak, tidak ada bekas sama sekali, ya langsung diambil sama bumi, ditelan. Amr ad-Dhamiri nyari mana Hubayb, ketika diceritakan ke Rasulullah, nah sudah Allah yang ngubur langsung, Allah sendiri yang nguburnya, dibuka bumi, ditelan sama bumi langsung terkubur, tidak meninggalkan bekas. Ada Abbad bin Bishr begitu ya. Abbad bin Bishr tahu, anak ceritakan kemarin Abbad bin Bishr waktu jaga kemah Nabi, dia lagi sholat dipanah 3 tuh. Tidak mati. Karena asyik sama sholat, ini nikmat sholat, tidak terasa sakit. Ketika sadar selesai dari sholat baru sakitan. Baru teriak gitu. Ya, panah 3 nempel. Nah, ini meninggalnya di Korea. Waktu kita keluar pertama satu bis tuh. Angkatan saya itu diantara yang keluar bersama saya Habib Muhammad Al-Kaf, Muhammad bin Alwi Al-Kaf di Jakarta, beliau sekarang dakwahnya. Habib Fahmi Al-Haddad. Nah, ini dari rombongan ini salah satu dari ikhwan kita ditunjuk untuk naik ke atas mimbar podium karena dilihat bahasa Arabnya lumayan. Artinya kita bisa bahasa Arab, tapi bahasa sana, Arab sana belum terlalu, kecuali ini hamba Allah satu. Nggak usah saya sebutkan namanya, karena orangnya masih hidup. Akhirnya ditunjuk sama ketua musyrifnya. Inti bainal maghrib isya di masjid itu ya, kultum. Kenapa kita mengatakan malu, Anda nggak bisa, Anda baru ini? Lah, ada kalimat seperti itu. Marhaba. Amam di sholat maghrib berdiri naik ke atas mimbar. Ceramah dia, masya Allah bagus, bahasa penyampaian, kemudian susunan kalimatnya, walaupun ada salah-salah sedikit itu nanti dibetulkan sama musyrif. Kalau ngomong sama orang awam begini, kalau seandainya ini begini, ya diajarkan sama dia. Nah, tapi ketika terakhir doa, beliau terakhir doa itu bingung doa apa yang mau dipanjatkan. Saking kehabisan bahan doa, akhirnya dia doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, amin. Itu 3 orang langsung masuk kamar mandi. Saya, Habib Muhammad sama Habib Fahmi. Betul-betul kami masuk kamar mandi ngapa? Ngakak ketawa. Daripada di dalam masjid. Duh, kok di dalam masjid doa masuk kamar mandi dibaca. Tapi betul ya nggak apa-apa minta perlindungan dari iblis laki dan iblis perempuan. Nah, tapi kita tidak kuat mendengarnya karena kita paham apa yang dipanjatkan dari doanya. Ya udah,
Kita yang keluar dari itu masjid ke kamar mandi ngakak sampai sakit perut kita. Enggak apa-apa, salah biasa. Tapi jangan jadi kendak mau menolak alasannya haya, malu. Itu namanya jubun, pengecut ya. Jadi bukan dinamakan itu malu. Semua yang membawamu, menggiringmu, mengarahkanmu kepada meninggalkan kebaikan. Apapun itu yang menggiring atau menggiring ya, mengarah, mengajak kamu untuk meninggalkan kebaikan, bukan dan kamu jatuh kepada perbuatan yang tercela, yang dimurkai sama maksiat. Fahuwal jumnul madmum, itu namakan pengecut, bukan haya. Li'annal haya syar'i, karena haya malu menurut syariat. Definisi haya dalam syariat, selain daripada dia mengajak orang untuk mencegah dirinya dari perbuatan yang buruk, keluar dari ketaatan, rasa malu ini, sifat malu ini, definisi malu ini juga selalu menggiring, mengajak si pemiliknya kepada perbuatan baik. Senantiasa, selalu seperti itu. Dia bukan mencegah si pemilik rasa malu ini dari hal yang tidak baik, yang kurang bagus, yang buruk, perkara yang maksiat, tapi juga dia selalu menggiring, mengajak si pemilik rasa malu ini pada perbuatan taat, ya. Karena orang yang betul-betul memiliki hakikat sifat malu, dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat dirinya di semua amalnya dan keadaannya, dari yang difardukan atau yang disunnahkan, ya. Sehingga dia tidak akan melakukan maksiat. Sehingga dia tidak akan melakukan kemungkaran. Jangankan maksiat dan kemungkaran, bahkan yang mubah pun dia kurangi. Yang mubah saja dikuranginya. Itu orang mempunyai sifat malu. Misalnya tidurnya sehari 12 jam, dikurangin sama dia. Kenapa? Malu sama Allah. Karena umurku banyak di tidurnya daripada ibadahnya. Ayo coba hitung kalau tidak percaya. Normalnya orang tidur sehari berapa? 6 jam, 8 jam. 8 jam. Kalau umurmu 60 tahun, coba kalikan. Sehari 8 jam. 100 setahun berapa? 300. Mana kalkulator? Sehari 8 jam. 365 kali 8 berapa? 7.200 kah? Jam. Itu aja udah habis umurmu untuk itu. Sekian jam itu dalam setahun. Begitu. Cuma untuk tidur aja. Dalam setahun kamu tidur berapa jam? 2.920 jam. Itu kalau setahun ya. Ayo, kalau umurmu 60 tahun, pertiganya itu berarti. Coba kalikan 60 tahun. 60 tahun kali 8 jam. 60 kali 365. Nah, setahun kan 365 kali 60 coba. Kali 8. Tiga enam lima kali 60 berapa? Hmm? 175.200 jam. Kalikan 3.
Berapa? 525.600 jam. Itu orang yang berumur 60 tahun, 60 tahun itu berapa jam umurnya itu? 525.600 jam. Itu 60 tahun. Kalau perharinya 8 jam tidur, berarti sepertiga 60 berapa ya? 20. Bagilah 3. 170 berapa tadi? 5.200. Ya Allah, habis buat tidur aja. Umur kita 175.200 jam itu cuma habis itu kalau tidurnya 8 jam. Ya. Kalau tidurnya kayak bangke. Kalau tidur kayak bangke bagaimana? Ya, start tidur jam 12 malam. Bangun jam 9 malam. Ya. Kurus badan orang ini. Kenapa? Karena banyak puasa. Karena zuhud dari dunia. Pala mau pitak. Tidur jam 12 malam, bangun jam 9 malam. Hari besoknya berapa jam dia tidur? Itu tidur bangkai itu namanya. Ya. Orang yang punya rasa malu, yang mubah aja dikurangin sama dia. Yang mubah itu ya seperti tidur, itu mubah. Makan itu mubah, dikurangin sama dia. Kenapa? Karena malu. Aduh, banyaknya nih makan. Malu aku sama Allah. Makan banyak, bersyukur sedikit. Mestinya makan banyak, ibadahku juga banyak. Ini malah makan banyak, ibadah sedikit, tidurnya kayak bangke. Malu. Kalau orang punya malu sama Allah seperti itu. Tapi kalau orang yang punya jubun, apa peduli amat, yang penting aku nyaman gitu ya. Jangan orang banyak makan banyak tidur, orang banyak makan banyak ngomong. Banyak ngomong banyak tidur. Banyak tidur keras hati. Jadi sayang juga umur kita sia-sia saja. Oh, Anda tidak pernah tidur kecuali 2 jam 3 jam sehari. Tapi matamu melototin HP, buka Facebook, buka IG, juling aja enggak matamu. Tahu juling enggak? Nanti tunggulah waktu matamu juling tuh. Tahu juling enggak? Mata sama mata ketemu kayak gini lah. Ada juling loh. Apalagi ibu-ibu tuh lah. Perempuan tuh kalau sudah ngeliat HP, Masya Allah. Ya. Orang hatam Quran dia belum selesai sama HP, sama Facebook, apalagi itu medsosnya. Bangun tidur cari HP, semua HP, penyakit dicari. Matamu lama-lama lama-lama juling, lama-lama sakit. Lama-lama matamu keluar dengan sendirinya. Capek kadang ngeliat lihat HP. Habis umur seperti itu. Nggak malu kalau ada punya malu sama Allah. Nggak bakal dia lakukan itu. HP oke, sebutuhnya aja. Ada suara kelentang-kelenting, buka lihat, kagak penting untuk apa dijawab. Habisin, malu aku sama Allah, umurku tidur aja kalau 8 jam sudah 175.200 jam ku habiskan sia-sia. Ya, kalau umurnya 60 tahun. Nih, kalau umurnya di bawah itu. Kalau umurnya di bawah itu 40 tahun misalnya umurnya. 20 tahun tetap dihabiskan untuk tidur. Sisa 20 tahun. Ya enggak? Balegnya umur 15 tahun. Nah, itu dihitung juga tuh. Kalau umur balegnya 15 tahun, udah lewat 15 tahun berlalu. Masih sisa berapa? Kalau 40, 25 tahun. 20 tahun tidur kalau sehari 8 jam. Sisa berapa? 5 tahun. 5 tahun ini dari sejak kamu baleg mana yang lebih banyak, maksiat atau taat? Ya, iya. Penting kamu baca kitab, baca Al-Quran daripada baca HP. Hipnotisnya kuat itu. Ngomonglah sama diri sendiri, penyakit itu. Kenapa saya sering kali mengatakan HP bahaya, HP bahaya? Kamu tuh mestinya paham. Memang dia tuh bahaya, bahaya dari umurmu habis sia-sia, bahaya matamu melihat maksiat, bahaya matamu ngelihat aurat, ngelihat orang telanjang, ngelihat yang enggak, bahaya matamu. Dengan mata seperti itu mau melihat wajah Nabi Muhammad. Malu. Malu.
Apa enggak lihat kitab, baca Quran, manfaat kau punya mata. Kalau memang penting baru buka, enggak penting enggak usah. Enggak ada pentingan buka HP itu. Ada kadang di dalam majlis, lagi majlis orang lagi belajar, masya Allah, khusus dia buka Facebook. Apa ini? Ngapain ini orang? Mamer kenapa kah? Ya. Ada yang gesernya 5 jari gini. Ibu-ibu kadang seperti itu. Biar yang lain lihat, kenapa? 5 jarinya cincinan semua emas, ada perhiasan. Ya. Nunggu aja putus tuh jari, nggak ada cincin lagi nanti. Lagi majelis kamu menghalangi rahmat Allah gara-gara sebab kamu. Orang lagi majelis kau bubukaan sama HP. Haula wala quwwata illa billah. Mestinya kalau ada yang itu di dalam, ketok palanya pakai HP. Candaan aja. Tapi aku greget betul-betul kalau udah nengok. Pak palanya. Ya. Kalau nggak bisa pakai ini, pakai linggis. Kesian kita yang serius taklim nih, yang di dalam. Kalau di sini saya bisa melihat ada yang main HP, saya lempar pakai gelas ini. Ya, atau saya pakai meja taklim nih, saya lempar ke orang yang. Tapi kalian yang di dalam tuh siapa yang bisa melihat? Ya kalian lah. Jangan gara-gara kalian, kami yang di sini pengen betul-betul dapat rahmat Allah terhalang. Lagian yang dilihat itu bukan sesuatu yang manfaat. Habislah umur kita. Maka ini orang nggak ada malu. Nggak ada malu pada dirinya kepada Allah. Kesian dirinya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi dalam hadis mengatakan, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu sudah hilang, putus urat malumu, rasa malu, sifat malu tidak ada pada dirimu, berbuatlah semaumu. Dikasih tahu tetap aja cuek, nggak ada malu. Ini berarti nggak ada malu tuh orang. Makanya Nabi bilang, kalau sudah tidak ada malu pada diri kamu, ya berbuatlah sesukamu. Jadi lihat aja kalau orang dinasihati, kamu ngasih tahu dia betul yang kamu kasih tahu itu kebaikan. Kalau memang masih ada dalam dirinya sifat malu, dia akan mendengarkan dan mentaati. Kenapa? Karena pada hakikatnya rasa malu itu selalu mendatangkan kebaikan. Kalau dia cuek, nggak mau. Nah, kebaikan dikasih nggak mau dia. Berarti ini orang nggak ada malu. Tapi namanya jubun, pengecut nih orang. Ya, pengecut. Kasih tahu ya. Malu dia, berarti bagus nih orang. Kasih tahu ya. Tidak ada rasa malu, masuk ke kategori hadis Nabi ini. Berbuat semaumu karena malumu sudah tidak ada. Karena tidak ada sifat malu. Imam Bukhari itu pernah mengatakan dalam sebuah syairnya, Adabil Mufrad dalam kitabnya, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dia mengeluarkan satu syair, rubba gabihatin mahala baini wa baina rakbiha rukubiha ilal haya. Perumpamaan sifat buruk itu tidak bisa mencegah, menghalangi antara aku dengan melakukannya atau tidak, sehingga ada sifat malu yang bisa membedakannya. Buruk itu, perbuatan buruk itu yang bisa mencegahnya, yang bisa membedakan perbuatan buruk dan tidak buruk, bagus dan tidak bagus, baik dan tidak baik. Apa yang bisa mencegah ini? Haya, sifat malu. Sifat malu mengarahkan orang pada semua kebaikan selagi itu ada pada diri manusia. Bahkan huwa dawa laha walakin idza dhahabal haya fala dawa'u. Adapun itu sifat malu obat, tapi kalau sudah tidak ada lagi rasa malu, tidak ada yang bisa diobati pada diri kita. Kalau tidak ada, sudah hilang sifat pemalu, sifat malu karena Allah nih ya, nggak ada lagi pada diri kita. Ente carilah obat, tidak bakal ente dapatkan untuk mengobati dirimu ini. Kau akan melakukan semaumu,
karena tidak ada rasa malu. Tidak ada rasa malu. Kalau masih ada sifat malu, rasa malu, semua kebaikan akan datang kepadamu. Keluar dari rumah tidak pakai jilbab. Kalau dia malu sama Allah, masih ada rasa malu, sifat malu pada dirinya karena Allah, tidak bakal dia keluar dari rumah membuka aurat. Kenapa? Malu. Allah melihat terus, ya. Namanya haya yang terpuji itu, hakikat orang yang mempunyai sifat malu, dia melihat dan meyakini Allah itu di setiap keadaan, dimanapun dia sendiri atau ramai-ramai, yang tampak atau yang tersimpan di hatinya dilihat sama Allah. Ini orang sampai kepada kedudukan hakikatul istihya. Dia faham hakikat rasa malu kepada Allah bagaimana. Keluar dari rumah, belum izin sama suami. Kalau dia punya malu kepada Allah, tidak bakal dia keluar. Tak telepon sih, bang, ane mau ke warung izin ya. Oh iya, bisa langsung pulang ya. Atau WA, nggak dapat jawaban, nggak keluar. Sampai dibalas sama suaminya. Kenapa dia lakukan seperti itu? Karena ada malu pada dirinya, karena Allah, ya. Malunya karena Allah. Angkat suara sama suami. Banyak nggak istri seperti itu? Ada, bahkan zaman kita ini banyak. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena tidak ada malu lagi dia karena untuk Allah. Hilang dari diri istri tersebut malunya kepada Allah. Kalau dia malu kepada Allah, tidak bakal dia melakukan itu. Dengan dia tidak melakukan, berarti dia telah mendatangkan kebaikan. Sebabnya masih ada malu. Baru lagi memecahkan masalah. Alhamdulillah, Allah lindungi kalian, keluarga kalian, rumah tangga kalian. Beb, hukumnya istri minta cerai dengan suami. Sebabnya apa? Karena HP-nya diambil sama suami. Alasannya, ya karena terlalu sibuk istrinya dengan HP. Ketika suaminya tadi menghalangi dia, mengurangi waktunya, aktivitasnya dengan HP, marah si istri tadi dan mengatakan, dia hiburanku satu-satunya kalau kamu tidak ada. Allahu Akbar. HP hiburan satu-satunya. Kemana otakmu? Ini loh kitab Al-Quran. Apa ini? Pengacau nggak? Ini hiburan gitu. Ente ini mukmin atau bukan? Gara-gara HP diambil suami, istri nuntut cerai. Sakit ini. Ini terjadi. Ya. Itu pertanyaan datang kepada saya. Mikirkannya saya gila lama-lama kalau melihat keadaan orang seperti ini. Masa gara-gara HP nuntut cerai suami? Masa HP dikatakan hiburan seolah-olah Al-Quran tidak ada? Bukan hiburan. Al-Quran itu sirah nabawi, kitab-kitab yang mendatangkan engkau, mengenalkan, mendekatkanmu kepada akhirat. Itu sebaik-baik hiburan bagi orang yang beriman. Karena tidak ada malu pada dirinya. Malu itu sudah hilang. Ya. Perempuan, malu kamu harus ada. Kamu harus menjaga kehormatan harga dirimu. Kalau dua ini hilang atau salah satunya hilang dari diri kalian, wahai kaum wanita, maka kamu akan merugi di dunia dan sebelum di akhirat. Laki-laki, malu harus ada pada dirimu. Bukan malu itu seperti malu, enggak, lihat orang bertemu. Bukan, malu itu yang mendatangkan semua dengan sifat malu yang ada pada dirimu itu semua kebaikan dari Allah. Itu namanya sifat malu. Tadi kan udah contohnya banyak, saya kasih lihat contohnya. Malu dia keluar dari rumah tanpa menutup aurat. Malu dia karena Allah. Akhirnya keluar nggak tuh orang? Nggak jadi. Dia masuk lagi, ambil jilbab yang menutupi aurat, baru dia keluar. Kalau orang tidak punya rasa malu, ini baikan kan? Baik tidak untuk dia? Bagus tidak? Bagus. Kalau dia tidak punya rasa malu, deket kok sini doang, teras rumah, mengambil baju doang, jemuran. Lu kira hidup di padang pasir apa nggak ada kanan kiri manusia?
Ini tetanggamu ini muhrimmu bukan muhrimmu mana tahu. Kalau dia bukan muhrim, kebetulan dia lagi nyapu di depan atau dia lagi duduk di jendela atau ada orang yang lewat, kamu membuka aurat, ya karena nggak ada rasa malu kepada Allah. Begitu sudah. Ya. Anak berani ngangkat suara orang tua, nggak ada rasa malu. Suami berbuat tidak baik kepada istri, ya karena nggak ada rasa malu. Dan semua itu dibilang pengecut. Ya. Karena sifat pengecut tidak ada rasa sifat malu, ya rugi tuh orang. Ya. Dikatakan dalam syair yang lain, Ibn Abbas mengatakan, Ibn Mas'ud, "Idza lam takhsha 'aqibatal layali wa lam tastahyi fasna' ma tasha'u." Kalau kamu tidak takut, tidak khawatir dipermalukan setelah berlalunya malam, maka berbuatlah semaumu. Umumnya maksiat terjadi di siang apa di malam? Malam, saat orang pada tidak mengetahui banyak ya. Kalau diketahui orang kenapa? Malu lah. Kalau tidak diketahui orang mestinya kamu juga malu kepada Allah. Semua yang ada pada diri kita kalau diketahui sama orang di luar sana kita malu. Maka kamu ketika diketahui oleh Allah lebih berhak untuk kamu malu kepadanya. Paham? Ya, malu kepada Allah utama daripada malu kita kepada manusia. Sesama manusia harus punya sifat malu. Ya. Perempuan bicara sama laki-laki yang bukan mahram tanpa ada uzur syar'i mesti malu. Apalagi kalian yang tolabul ilim, yang belajar, baik dari dua sisi. Yang laki-laki negur perempuan, malu. Yang laki-laki cari perhatian sama wanita, malu. Perempuan begitu juga, bukan muhrimmu, ya malu. Kecuali kalau memang ada uzur syar'i. Nah, jadi masalah. Kalau perempuan wanita Ansariyah seperti katakan Sayyidah Aisyah, nikmatul mar'a al Ansariyah fa innahunna la yastahyunna minad din. Baik wanita adalah wanita kaum Ansor karena mereka tidak pernah malu untuk paham terhadap agama. Ini lain lagi. Paham untuk agama kenapa malu? Ya Rasulullah, nak keluar darah. Bagaimana ini ya Rasulullah? Tak malu karena hukum. Ya di luar daripada urusan agama, urusan syariat, urusan hukum mesti ada malu. Menegur laki-laki itu aja malu mestinya. Perempuan manggil atau sebaliknya laki-laki menegur perempuan yang bukan muhrimnya malu. Itu sesuatu yang tidak ada kaitan dengan urusan agama. Ya paling tidak kita pahamlah, pelan-pelan ditatbikkan. Diamalkan pelan-pelan. Nanti Allah yang bantu, sisanya lama-kelamaan. Setelah kamu memahami, timbulkan sifat malu. Fala wallah ma fil 'aishi khairun walad dunya idza dhahabal haya. Demi Allah, tidak ada kehidupan yang dikatakan kehidupan tersebut baik di atas muka bumi ini, dalam kehidupan dunia ini, kalau sudah hilang sifat malu. Tidak ada kebaikan. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan di atas dunia ini kalau sifat malu pada diri kita sudah hilang. Tidak ada sifat malu kita. Tidak ada bakal kamu mendapatkan kebaikan di masa kamu hidup dunia ini. Tapi selagi ada sifat malu pada diri kita, maka banyak kebaikan yang akan kamu dapatkan. Ya'ishul mar'u mastahya bi khairin wa yabghal 'udu ma bagiyal laha'u. Manusia itu hidup ya diliputi banyak kebaikan karena dia memiliki rasa malu, dan itu akan tetap ada pada diri mereka ya, hingga mereka meninggalkan daripada kehidupan dunia. Semua kebaikan akan datang kepada dia selagi sifat malu ada. Nabi dalam hadis lain beliau bersabda, al-haya wal 'iyu syu'banu minal iman. Sifat malu, sifat wal 'i itu diam, tidak banyak omong. Setiap mau ngomong muhasabah dia.
Bagus dak? Ngomong enggak? Atau tahan? Dua sifat ini kata Nabi. Al-haya wal-i itu banyak diamnya daripada ngomong. Syu'batan minal iman. Dia dua ini bagian daripada iman. Tanda-tanda orang yang beriman punya sifat malu. Tanda-tanda orang yang beriman tidak banyak bicara. Kalau bicara sepentingnya, bicara yang sepentingnya. Kalau seandainya tidak penting, tidak ngomong. Wal bada'u wal bayanu syu'batan minan nifaq. Wal bada' buruk lisan. Tidak bisa jaga lisan. Ya omong lah berarti ya. Orang tidak bisa jaga lisan, menunjukkan orang itu tidak bisa banyak diam. Kicau terus mulutnya. Ada aja yang diomongin tuh. Ya nih, ya. Al-bayan, buruk lisan. Wal bada', wal bayan sombong. Dua ini bagian daripada sifat orang munafik. Ayo introspeksilah diri. Dalam sehari kita itu banyak ngomong atau banyak diam? Takutnya kalau banyak ngomong berarti termasuk daripada kita punya hati ini ada sifat munafik. Na'udzubillah. Allah lindungi. Kalau banyak diam nanti termasuk wasful mukminin, dan masuk sifat orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu tidak penting tidak ngomong. Kalau ngomong yang mubah, tidak ada maksiat. Kalau ngomong tidak penting, apa ngomong. Ngomong pun jangan sampai mendatangkan maksiat atau dosa. Kalau ngomong pun tidak sampai mendatangkan untuk yang ngomong dosa pada terhadap dirinya. Itu orang beriman. Tapi kalau orang munafik, buruk lisan, bada, kalau dia diam, padahal diam itu menyelamatkan dia, gelisah, tidak nyaman nanti. Mesti ngomong. Apalagi ngomong itu mendatangkan dosa. Gembira banget. Kayak lulus S2, habis wisuda. Bahagia kan? Ngomongin orang. Ada aja yang diomongin. Ada aja bahan yang mau dibikin. Hati ya. Dekat orang yang tidak bisa jaga lisan. Walau kamu menjadi pendengar, kamu sama yang ngomong sama saja kata Nabi. Kamu yang ngomong, kamu yang mendengar sama seperti yang ngomong. Mendengar sama seperti yang ngomong. Cepat-cepat tinggalin itu perkumpulan. Cepat-cepat tinggalkan itu teman. Gak usah didengarkan. Bukan dimusuhi, tinggalin. Jadi dia tidak ada teman untuk ngomong sama tembok akhirnya dia. Ngomong sama dinding. Sok suci kau, sok alim kau. Baru turun majelis sekali, 2 kali, 3 kali. Sudah kau tidak mau lagi duduk dengarkan curhatanku, gibaan aku, alaku. Ya. Aku ingat hikmah Imam Haddad yang awal-awal dijelaskan di Maulid Arba'in. Tak bakal aku melakukan maksiat yang membuat Allah murka kepadaku cuma untuk mendatangkan mengharap ridhomu. Allah murka kepada ada gak? Sudah kamu lalui itu wasiat hikmah? Ya, apa bilangnya? Yang keberapa? Wasiat yang keberapa? Bisukhtil khaliq. Kaifa yakunu minal mu'minin arda makhluqin bi sukhti rabbil alamin. Yang keempat tuh, gimana bisa orang mengharapkan ridha mukmin, ridha orang yang ada di sekitar, tapi membuat murka Allah. Ngomongin orang tuh buat murka Allah. Kamu menghargai dia karena teman baikmu, tapi membuat murka Allah. Kamu orang yang bodoh, walaupun itu teman. Bukan teman itu, pada hakikatnya musuh itu. Kenapa? Dia mendorongmu, menjerumus kamu kepada siksa Allah nanti. Yang mendengar ini, apalagi yang ngomong, yang mendengar aja kena, apalagi yang ngomong, itu sifat munafik kata Nabi SAW. Maka harus dihindari dan sombong, artinya merendahkan orang.
Suka meremehkan orang lain yang di sekitarnya. Ada yang meremehkan dari sisi ilmu, ada yang meremehkan mungkin dari sisi ketampanan. Oh, dia ini kulitnya putih, hitam enggak mau. Ya, hati-hati. Suka meremehkan orang, menghinakan mengagungkan dirinya sendiri. Itu sifat munafik. Walhasil ulama mengatakan dan membagi al-haya itu ada 3 macam, 3 arah, 3 bagian. Yang pertama haya minallah ta'ala, malu karena Allah, semata karena Allah. Sifat malu ini tandanya apa? Yakunu bimtithal awamir wajtinabun nawahi. Tanda orang yang malu karena Allah, dia akan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu tanda dia punya malu sama Allah. Semua yang berkaitan dengan apa yang dihalalkan oleh syariat dia kerjakan. Yang berkaitan dengan apa yang diharamkan oleh syariat dia jauhi. Itu orang punya malu sama Allah. Yang kedua, haya minan nas, malu kepada manusia. Tandanya alamatnya apa? Yakun bikaffil adza wa tarkil mujaharah. Menjaga tangannya, wal mujaharah, dan tidak mempromosikan kekurangan atau maksiat atau aib yang ditutup Allah yang ada pada dirinya. Mujahir. Saya pernah menjelaskan satu hadis mujahir waktu pengajian di Masjid Islamik, ya. Ummati ummatun mu'afah illal mujahirin. Umatku itu selalu dimaafkan, mendapatkan maaf dari Allah, kecuali orang yang memamerkan maksiatnya, memamerkan perbuatan dosa yang dilakukannya, dipamerkan, dibangga-banggain nama dia. Ada mujahir namanya, ya, bukan muhajir, mujahir. Tamam. Malam dia ditutup sama Allah dosanya, aibnya, dimaafkan sama Allah. Pagi dieksposnya di HP-nya. Oh, zaman sekarang ini kan eksposnya lewat HP semua, udah media nih. Atau dengan mulutnya, oh semalam aneh melakukan maksiat ini. Wah, aneh judi menang. Aneh kenang lotre nomor anak. Dibukanya lagi, padahal udah ditutup sama Allah, udah dimaafkan sama Allah di malam hari. Nah, ini tanda-tandanya seperti ini, ya. Haya kepada manusia, dia bisa menjaga tangannya dan dia tidak memperlihatkan aib yang masih ditutupin sama Allah atas dirinya. Ditahannya, dijaganya, dia berusaha untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada dirinya. Nah, itu. Yang ketiga, al-haya min nafsihi. Haya, malu kepada dirinya sendiri. Malu kepada diri sendiri. Tandanya apa? Yakunu bil iffa wasyana fil khalwah. Dia selalu menjaga muru'ah, harga dirinya. Itu tanda pertama. Dia punya malu sama dirinya. Dia jaga muru'ahnya, kehormatan, harga dirinya. Ya, tidak dia jual belikan. Tidak dia memperjualbelikan dirinya. Tahu artinya memperjualbelikan diri? Kamu ke pasar gitu, masang di lehermu, saya jual diri saya, begitu? Kamu ekspos wajahmu di sini, nah. Dilihat sama orang, itu jual belikan namanya. Kamu memperjualbelikan dirimu sendiri, wajahmu. Itu tadi. Kadang-kadang di majelis ada yang memperjualbelikan tangannya. Tahu ada pacar. Tahu banyak emasnya, tahu. Yang melihat tuh tahu. Ya. Loh, kok Abe bisa tahu, Beb? Oh iyalah, di tangannya ditampilkan di bawahnya Khulasoh Madad Nabawi. Allahu Akbar. Atau belakangnya dia ulami. Bagaimana saya tidak tahu? Kau jual tanganmu, ya? Kau jual berlianmu. Dilihatlah sama Habib Syarif, terlihat di mata Alwi Habibu Pandi, Ustaz Arsyad. Kok kami bisa tahu? Ada di situ. Ada Madad. La ilaha illallah. Bungulkah kamu nih, woi? Yang di dalam yang memamer-mamerkan tanganmu. Kamu tuh pinter, kamu tuh mukminah, kamu tuh berlian.
Berlian itu tidak sembarangan orang bisa megang dan melihatnya. Ada berlian, kamu itu yang menjaga auratmu. Ada yang berjejer, pakai cadar lagi. Ada yang videoin tuh. Enggak tuh. Bikin konten nggak? Bikin konten nggak kamu? Ada mujahir, naudzubillah, dimaafin sama Allah kecuali mujahir. Kamu punya kesalahan, kamu punya dosa, dimaafin sama Allah kecuali mujahir. Ada yang nampilkan wajahnya lagi berayunan di amal. Perempuan loh. La ilaha illallah. Ada yang di masjid Al-Ma'arif. Ada yang di masjid Al-Ma'arif. La ilaha illallah. Jangan kalian kira saya tidak tahu. Saya pendem aja tuh. Diam saja. Karena belum ketemu babnya. Nah, ketemu sekarang hadis Nabi lagi. Sampaikan, tidak mungkin hadis Nabi ku diamkan. Ku sampaikan hadis Nabi. Semua umatku dimaafkan sama Allah, kata Nabi, kecuali mujahir yang suka jual dirinya, yang suka mengeksposkan maksiat yang pernah dilakukan. Padahal udah di malam hari ditutup dan diampunkan sama Allah, di siang hari ditampilkan lagi sama dia. Goblok, bahlul, bahlul. Jaga muruahmu, harga dirimu, kehormatanmu, jaga. Jangan tampilkan, jangan jual di dirimu, jangan kau pamer-pamerkan dirimu, jangan, khususnya perempuan. Hatta laki-laki juga kadang seperti itu. Ya, itu juga kadang-kadang laki-laki. Biar dilihat apakah maksudnya, wallahu alam. Oh, biar dilihat rajin gitu, biar dilihat apa gitu. Kamu sendirilah yang paham, dan kamu sendiri bisa memaknai apa yang terjadi di dunia medsos ini. Saya udah bilang matikan HP sampai di rumah. Silent kan, offline kan, apalagi itu. Mode offline kah, gambar pesawat. Bangun tidur pagi lihat. Oh, enggak ada yang penting. Udah. Taruh. Jangan tiap hari begini. Ada yang beguling sampai begitu, ada yang jangan-jangan lagi beol kamu bawa HP. Di kamar mandi kadang-kadang bawa HP juga bisa jadi tuh. Ada mungkin lagi kaki naik ke plafon gitu. Laki manggil bapak, mamamu manggil anakmu kelaparan. Nggak kau urus gara-gara seton satu ini. Kamu nggak bisa mengelola namanya. Nggak bisa, kamu dikelola sama dia. Yang dilihat itu tadi tuh. Pakai jari 5. Mungkin pakai lidah nanti, pakai kaki. Gila yang seperti ini, orang seperti itu. Gila dia dihipnotis sama seperti ini, barang seperti ini. Kayak kita ini diperbudak sama dia nih. Saya kesel betul, apalagi kalau di majelis kalau seandainya ada orang yang repot sama HP. Saya tuh jarang dapat kabar karena tidak pernah saya aktifin suara HP. Kadang-kadang sore baru saya lihat. Kadang-kadang tidak tahu, oh ada panggilan, oh ada ini. Ini ada orang yang tipe manusia 24 jam. Ente chatting, oke, kirim, plok langsung dijawab sama dia. Ada. Ya. Mungkin jasadnya tidur, matanya melek. Ada. Tiap hari. Capek ada. Ngeliatnya capek lo ya. Ngomong ini capek saya. Kenapa? Karena saya ngomong seperti itu saya menggambarkan. Lihat orang-orang dengan ini tadi, dengan perangkat ini. Kalau ada doa yang bisa menghancurkan ini HP sekaligus sedunia ini, kudoakan, kupanjatkan doa. 40 malam kudoakan. Yang ke-40-nya misalnya meledak semua HP sedunia misalnya. Balik lagi ke zaman purbakala sana, HP titut. Lebih bagus. HP yang kecil-kecil Nokia apa gitu kan. Baterainya tahan berhari berminggu. Kamu cuma bisa SMS, tidak ada WA, tidak bisa tampilkan wajah, tidak bisa ngeliat maksiat, tidak bisa kecuali telepon dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya kamu sumpek, kau buang ke laut.
Jaga ya. Nah, ini cara tanda-tandanya kalau malu sama diri sendiri, dia selalu menjaga memuliakan dirinya, kehormatan dirinya, ya. Dan dia selalu membentengi dirinya daripada maksiat ketika dia sendirian. Ketika dia sendirian. Allahu a'lam. Allah berikan pemahaman, ya. Allah berikan pemahaman untuk kalian. Dan Allah jadikan untuk kita semua ada sifat malu. Tanamkan sifat malu pada diri kami ya Allah. Malu karenamu, malu untukmu, malu bermaksiat kepada, malu menghabiskan umur dan waktu kepada perkara yang sia-sia. Malu setiap hari ngelihat TV, ngelihat HP, jarang ngelihat Al-Quran, jarang baca Al-Quran. Ya, mudah-mudahan Allah tanamkan sifat malu itu di dalam diri kita. Malu keluar dari rumah tidak menutup aurat. Malu yang udah punya suami ya Allah keluar rumah tanpa izin. Tanamkan malu di dalam diri kami sehingga kami mendapatkan kemuliaan berkat sifat malu dan dijauhkan kami dari sifat pemalas atau pengecut sehingga datang untuk kami semua kebaikan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. La ilaha illallah. illallah al-mawjud fi kulli zaman. لا إله إلا الله المعبود في كل لسان في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان.